Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku lah. Ketemu lagi di programnya Freddy Calibrata Channel. And hari ini happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Nah, karena berhubung hari ini ada yang berulang tahun di rumah kami. Siapakah sebenarnya? Munculan sebenarnya saya ulang tahun. Jadi hari ini mencoba untuk membuat ini, kita masukkan ke program Ananungam ya, karena suka makan. Jadi hari ini kita mencoba untuk membuat salah satu makanan favorit khas dari Kalimantan Barat. Dan sebenarnya ini bukan dari daerah Sanggau, tapi salah satu daerah atau salah satu makanan favorit yang ada di Kalimantan Barat dan juga sampai juga di Sanggau, termasuk khas Kalimantan Barat, tapi aslinya sebenarnya bukan dari Sanggau, tapi aslinya dari Sambas. Nah, apa sudah ada terpikir kira-kira apa? Yap, benar sekali, bubur padas. Nah, ini aslinya sebenarnya dari Kabupaten Sambas. Nah, kita coba bagaimana keseruannya kita mencoba dan bagaimana nanti kita review bubur padas ala Freddy Calibrata dan juga istri. Nah, check this one atau check it out. Setelah mencuci dengan bersih dan juga dipotong-potong dengan kecil, kita melihat terlebih dahulu karena bahan dasarnya adalah beras. Dan beras yang sudah kita siapin, kita oseng-oseng atau kita sangrai terlebih dahulu dengan durasi waktu kurang lebih 1 jaman. Nah, kita harus melihat dulu berasnya terlebih dahulu dan juga langsung memasukkan kuali, dan juga nantinya bakal kita sangrai atau kita oseng-oseng sampai dengan berwarna coklat selama kurang lebih 1 jam ya kuy. Setelah selesai disangrai, nah untuk memperhalusnya lagi kita harus memblender terlebih dahulu berasnya dan juga mungkin bahan-bahan yang memang harus perlu kita blender agar semakin halus, dan ketika masuk ke makanan atau juga air yang sudah mendidih nanti akan lebih meresap. Halo sahabatku, ya pertama-tama memang yang harus kita siapin adalah bahan-bahannya terlebih dahulu. Dan untuk memulai bahan-bahan kita kali ini, kita harus membersihkannya terlebih dahulu, mencuci dengan air dan juga memotong-potong bahan-bahan yang memang harus dipotong kecil-kecil karena itu nanti bakal kita jadikan makanan. Ini saatnya kita memasuki bahan-bahan pokoknya. Setelah beras kita aduk-aduk hingga rata dengan air yang sudah mendidih tadi, kita masukkan satu persatu lagi bahan-bahan yang sudah memang kita siapkan. Yang daun-daunnya juga sudah kita siapkan, harus segera kita masukin agar merata masaknya di dalam kuali atau juga di dalam kompor ini ya guys. Nah, kuis ini saatnya kita memasuki bahan-bahan pokoknya. Setelah beras kita aduk-aduk hingga rata dengan air yang sudah mendidih tadi, kita masukkan satu persatu lagi bahan-bahan yang sudah memang kita siapkan. Yang daun-daunnya juga sudah kita siapkan, harus segera kita masukin agar merata masaknya di dalam kuali atau juga di dalam kompor ini ya guys.
kayu pakis yang jadi jargonnya bubur pedas. Lupa ini tadi nggak ada ini ya jagungnya kan? Nggak ya jadi jagung. Ayo udah saya aduk. Ini harus saya pakai. Oke. Kita masaknya guys, sedap. Guys, guys selesai. Nah sahabatku, apabila sudah semua, nah yang harus kita siapin lagi adalah air mendidih. Jadi kita harus Oke. Kita masaknya guys, sedap. Guys, guys selesai. Nah sahabatku, apabila sudah semua, nah yang harus kita siapin lagi adalah air mendidih. Jadi kita harus menyiapkan air terlebih dahulu secukupnya dan kita jerang ke kompor sehingga sampai mendidih. Ketika nanti sudah mendidih, nanti baru kita akan masukkan. Setelah semuanya diaduk dengan rata, saatnya kita mencicipi masakan kita yang bernama bubur padas. Sekarang kita review hasil masakan kita tadi, bubur padas ya. Ini sudah jadi, aromanya luar biasa banget. Sahabat kuy, mari dimakan sahabat kuy. Ini toppingnya ada neri, ada kacang, terus ada kecap, terus juga sambal. Berhubung saya sekarang lagi tidak boleh makan sambal, dan juga ada jeruk untuk menambah rasa asamnya. Ya. Ini seperti yang bilang tadi, bubur sayur-sayuran. Jadi ada berbagai macam jenis sayuran yang campur. Jadi bahan dasarnya seperti itu tadi, ada beras dioseng. Jadi beras dioseng kurang lebih selama 1 jam sampai dengan berwarna coklat ya. Terus ini sayur-sayurnya sudah dipotong, ada jagung, ada kacang panjang, terus juga ada wortel. Ini kacang panjangnya. Nih. Ada pakis, ada kangkung juga. Jadi benar-benar makanan yang sehat. Jadi kalau misalnya buat sahabatku lah yang mungkin kurang suka makan nasi sama sayur, boleh diganti seperti ini. Ini karena sebenarnya juga sudah karbohidratnya sudah terbentuk, sudah ada, terus juga sayur-sayuran dari nabati juga sudah lengkap, jadi bisa langsung dikonsumsi saja dan sehat. Ini juga ada topping ayamnya. Nah, jadi bisa berbagai macam jenis, bisa ayam, bisa mungkin ganti yang lain kalau misalnya mau kayak sosis boleh juga. Wah, aromanya sedap kuy. Kita makan dulu kuy. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan kita berdoa dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Anak lungam, makan. Jos. Ini agak sedikit rasanya ada yang kurang karena memang tidak pakai jeruk. Biasanya saya suka asam ya. Pakai jeruk dan juga sambal ini karena tidak boleh. Lagi tidak boleh karena berhubung masa lagi bermasalah. Sedapnya. Ini kayak kuah ya, tapi bukan kuah. Ini tadi beras yang saya bilang tadi beras. Jadi air matang dididihkan terlebih dahulu. Setelah airnya mendidih tadi prosesnya air mendidih, terus pertama adalah masukin beras yang terlebih dahulu. Jadi beras yang sudah dioseng terus kita blender biar agak lebih halus. Jadi setelah air mendidih tadi kita masukkan beras terlebih dahulu, diaduk. Setelah beras yang diaduk, barulah masukin yang lainnya dari yang terlama dulu. Misalnya apa tadi, wortel, terus kacang panjang yang memang agak lama untuk matang ya. Biasanya yang topping-topping kecil kayak kangkung, terus juga tadi pakis, dan juga yang terakhir ada jagung ya. Itu penambah bumbu dan juga penambah bahan ya. Sedap banget kuy. Saya makan dulu ya kuy.
Jus. Jangan lupa waktu ini. Jangan khawatir kuy, ini tidak ada yang goreng, semuanya rebusan.